Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, sudah kelihatan nih materinya? Sudah, Pak. Oke. Barusan saya kirim ke ketua kelas, nanti biar di-share ke teman-temannya. Saya teruskan ke komposit. Ya, komposit ini banyak digunakan di pesawat terbang, ya. Mulai dari wings, ekornya, nose, body, kemudian lagi di dalam kalau pesawat penumpang jendela-jendelanya itu juga dari komposit. Ya. Rompi anti peluru, bumper mobil, dashboard, nah itu pakai komposit semua. Banyak sekali sudah penggunaannya, ya, dan berkembang sekitar tahun 80-an, ya, pengembangan itu sangat gencar, sangat cepat gitu ya. Pengertian komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi 2 atau lebih material. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 2. Material pembentuknya melalui campuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda. Maksudnya tidak homogen itu sifat material yang disatukan itu tidak sama karakteristiknya. Ya. Maksudnya seperti itu. Dari campuran tersebut akan dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Maksudnya kalau semula ada yang kekuatan tariknya katakanlah 30 kg per milimeter kuadrat, ada yang 20, ada yang 25 disatukan dengan metrik, ya nanti matriknya itu kalau Anda pernah tahu yang paling sederhana aquaproof itu, ya. Nah, aquaproof itu ada yang dijual kiloan, 1 galon, 1 pil, sampai ke yang drum-druman. Termasuk boat atau kapal yang untuk kapal pesiar, untuk kapal rekreasi, itu ada juga yang banyak digunakan dari komposit. Material komposit mempunyai sifat berbeda dari material konvensional pada umumnya. Dari proses pembuatannya melalui pencampuran yang tidak homogen. Sehingga kita leluasa merencanakan kekuatan material komposit yang kita inginkan dengan jalan mengatur komposisi dari material pembentuknya. Jadi misalkan ada material ABC, biasanya juga melalui coba-coba penelitian kemudian diuji. Material A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen. Kemudian nanti setelah disatukan, karakteristiknya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kalau tidak, dibongkar lagi, perbandingannya dirubah-rubah lagi. Komposit merupakan sejumlah sistem multifasa sifat dengan gabungan, yaitu gabungan antara bahan matriks atau pengikat dengan penguat. Nah, ini contoh di pesawat komersil, ya. Beberapa tempat yang menggunakan material komposit. Mulai hidung, wings, body, main body landing gear, penutup roda pesawat. Kemudian ekornya, terus di dalam di kaca yang seperti kaca, nah itu pemegangnya juga komposit, biasanya warnanya coklat susu, ya. Ya, nanti Anda lihat sendiri. Ini contoh penggunaan yang sempat kami inventarisir, itu bumper mobil, dashboard mobil. Nah ini mulai tahun 80-an itu bumper dashboard mobil sudah diganti dengan komposit. Kalau pada waktu Bapak zamannya SMA tahun 70
879 itu bumper dashboard masih dari plat, ya. Jadi kalau terus nggak ada safety belt lagi, yang di Indonesia itu nggak ada safety belt, sehingga kalau rem mendadak, kemudian kepala kita kebentur dashboard, ya pintu, ya bisa mentol sebola tenis, seibu jari gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, orang meneliti bahan apa yang layak dipakai supaya kalau paling enggak mengenai orang aman. Terus yang kedua lebih ringan sehingga bahan bakar lebih irit. Kalau dulu di bawah tahun 80-an itu rata-rata mobil-mobil sedan 1 liter itu untuk 8 kilometer. Ya, karena materialnya semuanya besi. Ya, kecuali tempat duduk aja, yang lainnya besi semua. Nah, tahun 80-an sudah diganti beberapa bagian komposit. Saya sempat membimbing untuk pembuatan dashboard pertama kali pada waktu itu di Indonesia. Dan berhasil ya untuk mobil sedan. Nah, dia diuji pada kecepatan 60 km per jam, ditabrakkan baru pecah. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia misalkan Anda mundur, kemudian kena tiang listrik atau apa, terus nggak sampai pecah, tapi hanya desok, itu gampang mengembalikannya, tinggal disiram air panas saja, ya, terus ditunggu beberapa saat, dia akan balik sendiri. Atau dipukul dari baliknya yang desok itu, tapi jangan pakai logam, pakai kayu atau pakai apa yang lain. Nanti akan kembali sendiri, jadi nggak perlu beli lagi. Terus rompi anti peluru, ini juga digunakan. Di pesawat terbang, bak mandi, bathtub, yang biasanya ada di hotel-hotel atau di rumah Anda. Terus hot tub untuk spa. Pintu kamar mandi, sekarang juga banyak pakai komposit. Hanya sayang penguncinya itu jelek. Jadi biasanya 1 tahun sudah rusak penguncinya. Karena kuncinya yang ditekan di tengahnya ada seperti penekan tombol yang menonjol itu. Kalau pakai kunci yang kunci biasa ya tahan lama. Biasanya setahun sudah rusak sehingga diganti yang pakai kunci biasa. Terus berikutnya perkakas potong untuk mesin-mesin perkakas. Terutama mesin-mesin perkakas yang dikendalikan dengan komputer atau CNC. Dalam sepeda motor, boot atau kapal, termasuk gigi Anda kalau berlubang itu ditempel juga dengan komposit. Lumayan, warnanya juga persis gigi, kekuatannya lumayan, tahan 4 tahun, 5 tahun kalau hati-hati ya. Terus papan selancar dan lain-lain. Nah ini gigi. Bapak barusan jatuh itu di Indomaret ya. Ini pavingnya sudah naik turun, saya nggak lihat, sehingga gigi saya ini tiga itu tinggal dongklaknya aja, mungkin 15-20%. Ya. Lainnya patah semua. Nah itu juga saya gantikan nggak kelihatan. Ya, jadi ditambal, kemudian dibiarkan paling nggak 2 jam, sehingga nanti akan tersambung dengan baik. Terus setelah itu kayak digerinda, dihaluskan, tapi pakai yang kecil, ya gerindanya kayak bor itu. Terus ini untuk ini teras-teras ya, yang sebelah kiri atas ini juga komposit. Komposit itu ada yang berbasis logam dan non-logam. Contohnya ini sekam padi juga bisa digunakan untuk resin kompositnya. Kemudian sebelah kanan bawah ini yang tadi papan selancar, ya, papan selancar. Kemudian orientasi fiber itu ada 3
tiga kondisi lah, jangan kejadian, kondisi. Yang pertama, penguatan satu dimensi, di mana kekuatan dan kekakuan maksimum diperoleh dalam arah serat. Maksudnya seperti ini. Nah, ini. Jadi serat untuk komposit yang berlapis-lapis, itu harapannya bersilangan. Kalau yang paling bawah seratnya sudah membujur ke arah sumbu, ke sana ya, sumbu X misalkan ya. Nah, atasnya menjulur ke sumbu Y. Atasnya lagi X, atasnya lagi Y. Seperti itu. Sampai berapa lapis yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, penguatan planar dalam beberapa kasus berupa kain tenun 2 dimensi. Jadi kain tenun biasa dari woven atau kapas yang dijadikan benang terus dirajut jadi kain. Terus yang terakhir 3 dimensi atau random, di mana bahan komposit cenderung memiliki sifat isotropik. Maksudnya random ditaburkan, tidak diatur. Sandwich. Ada nanti setelah ini ya ada random. Nah ini ada. Ini yang satu dimensi, continuous fiber. Yang berikutnya yang planar. Kemudian yang ketiga yang random acak. Nah, serat penguatnya macam-macam ya. Mungkin saya tunjukkan. Nah, ini yang jenis seperti kain goni. Kelihatan ya? Ya. Ini jenis yang lumayan mahal dan kuat ya. Biasanya untuk kapal boat atau juga untuk bob pengawet ikan. Jadi kalau Anda yang papanya punya tambak, bisa bikin sendiri, cetakannya dari triplek diperkuat dengan kayu, kemudian nanti baru dibuat komposit gitu ya. Nah itu juga saya lihat saya sempat lihat itu di Sidoarjo ya, nelayan bikin kapal dari itu juga, kemudian bikin pengawet ikan hasil tangkapan di laut atau di darat saya pakai itu. Ini jenis pertama seperti ini. Ya. Kemudian ada yang jenis kedua seperti ini. Nah ini untuk menempel beton-beton yang bocor atau seng yang bocor atau bangunan apalagi ya. Ini kelihatannya tebal, tapi kalau sudah dikasih aquaproof misalkan setengah senti, nanti ditunggu 3 jam. Kalau sudah kering jadi kecil sekali, cuma 2 mili ya. Terus bentuknya nanti kayak kaca. Tembus pandang maksudnya ya. Kemudian ada lagi yang bentuk halus seperti ini. Seperti gulung ya. Belinya meteran ini.
teknologi apapun, nggak hanya industri tapi teknik sipil juga, teknik mesin juga gitu ya. Sehingga kalau ada hal-hal baru saya mesti ingin memiliki ya, walaupun sedikit untuk kalau di lain-lain. Kalau di teknik mesin ada praktikumnya itu, jadi bikin sandaran HP, kemudian buat kursi malas, ya kursi malasnya itu untuk santai di pantai gitu ya. Terus macam-macam ya. Bapak ada beberapa hasil karya mahasiswa itu yang waktu itu praktikum. Ini jadi ada 3 orientasi dari material komposit. Kemudian interface. Ini biasanya selalu digunakan. Ya. Jadi ada fase konstituen dalam material komposit. Yang di gambarnya yang bawah sendiri ini. Jadi ada matriks utama, kemudian matriks sekunder, dan ada interface-nya. Nah, interface-nya ini yang digunakan untuk mengikat antara bahan primer dan sekunder. Kemudian ada interface yang lain, yaitu yang terdiri dari larutan primer dan fase sekunder. Nah, susunannya seperti ini. Yang primer, yang utama untuk menggelar, istilahnya untuk menata. Kemudian ada reinforcing, itu ditempatkan pada daerah-daerah tertentu. Kemudian untuk mengikatnya digunakan interface. Berupa seperti lem aja lah, seperti lem itu putih. Kemudian kalau membuat suatu properti, itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, bahan yang digunakan sebagai fase komponen dalam komposit. Terus bentuk geometri konstituen. Bentuk geometri ada lurus, lengkung, miring, ya, atau gabungannya. Dan struktur yang dihasilkan dari sistem komposit. Dan yang terakhir, cara fase berinteraksi satu sama lain. Artinya untuk menyatukan itu perlu teknik. Ya. Jadi kalau terburu-buru, nggak sabaran, nanti ketebalannya tidak akan merata. Jadi satu lapis dulu diikat, kemudian dibiarkan kering 2-3 jam. Nanti kalau cirinya kering apa? Kalau pertama itu persis susu, ya pengikatnya itu persis susu. Nanti kalau sudah kering, dia akan transparan, putih, tembus pandang, nggak kacat. Ini serat-serat tadi yang saya tunjukkan, kurang lebih seperti ini, serat metrik. Kemudian model bahan komposit yang diperkuat, serat menunjukkan arah di mana modulus elastisitas diperkirakan dengan aturan campuran. Nah, sekarang sudah ada mungkin 7 tahun yang lalu. Di Indonesia itu kan banyak bambu, ya. Bambunya yang namanya bambu petung, mungkin yang dari desa akan tahu, besar sepahannya orang, dan harganya cukup mahal. Nah, itu kalau digunakan untuk reng atau tempat genteng, biasanya direndam dulu di sungai sampai 2 bulan. Ya, tujuannya apa? Supaya nggak dimakan hama atau berubuk biasanya. Ya. Nah, sekarang ada profesor baru, kebetulan teman ya, dia meneliti komposit ini dari beton, bukan dari besi penguatnya, besi beton, tapi bambu. Ya. Terus diuji tarik, diuji geser gitu. Ternyata kekuatannya ya tidak jauh banget dengan besi beton, karena sudah direndam dulu 2 bulan. Dan katanya lebih fleksibel, seandainya kena beban geser,
beban tarik daripada beton. Ini contohnya besi beton. Kemudian ini beberapa variasi modulus elastisitas dan kekuatan tarik sebagai fungsi arah pengukuran relatif terhadap sumbu longitudinal komposit epoksi yang diperkuat serta serat karbon. Nah, ini contohnya ada Faber Engels. Dia geometrinya membentuk sudut ya dengan kemiringan biasanya 60 atau 30 atau 90 derajat. Nah, ini modulus elastisitasnya. Jadi artinya kalau kemiringannya 30 derajat, modulus elastisitasnya 40 gitu ya. Kemudian kalau lebih kecil lagi, modulus elastisitasnya sekian. Terus yang kanan ini kekuatan tarik. Jadi kalau dia membentuk sudut 90 itu kekuatan tariknya semakin kecil. Kalau 30 ini lebih besar. Sampai berikutnya yang tidak terbentuk sudut ya. Itu paling tinggi tensile strength-nya. Atau yang bentuk-bentuk lurus. Struktur komposit laminar, ini dua atau lebih lapisan terikat bersama dalam satu kesatuan yang utuh. Nah ini contohnya ada 4 lapis untuk pembuatan suatu triplek atau apalagi ya. Multiplek dan triplek lah, ya, multiplek dan triplek. Jadi contoh kayu lapis di mana lapisannya adalah kayu yang sama, tetapi butirannya diorientasikan secara berbeda untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari potongan yang dilaminasi. Jadi yang pertama di bawah, kemudian ada metriknya ya, sebagai pengikat, terus dihampari lagi dengan yang berikutnya, kemudian dikasih pengikat lagi, dihampari lagi, dan seterusnya. Terus biasanya ini untuk merekatkan kalau di pabrik, di roll. Jadi ada roll atas, roll bawah, kemudian dimasukkan roll. Sambil dihangatkan, ya dihangatkan sehingga dalam beberapa menit dia sudah kering dan gandeng. Tinggal motongi aja, biasanya ukurannya ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Sekarang lebih praktis, kalau dulu namanya triplek itu hanya 2 lapis, muka belakang dan di tengah interface-nya yang berupa metriknya. Sekarang sudah bisa sampai 5 lapis ya. Sehingga kalau bikin meja-meja untuk kos-kosan atau untuk kafe, restoran, itu tidak harus dari kayu yang utuh, karena kayu yang utuh itu mahal. Jadi dari multiplex sudah memenuhi syarat. Cuman kelemahannya jangan sampai kena air terlalu lama atau kerendam, karena nanti pengikatnya akan lepas. Sama kena panas, kalau kena panas cepat menyala, karena resinnya itu mengandung ya seperti cairan, saya lupa namanya, itu yang mudah terbakar, kayak bensin gitu lah, yang untuk nyatukan itu. Kemudian struktur sandwich yang menggunakan inti busa. Jenis busa ya macam-macam, ya, jadi bisa Anda lihat di literatur. Yang paling baik itu busanya mobil, ya, karena dia tahan sampai 10 tahun, 15 tahun. Jadi padat tapi tidak keras. Ada juga busa misalkan tebalnya sekian, 5 cm, tapi yang empuk sekali ada. Nah, itu biasanya paling murah. Nah, ini contoh misalkan untuk membuat kursi-kursi mobil atau kursi ruang tamu atau kursi entertainment yang lain.
Kemudian ada komposit yang menggunakan inti sarang lebah. Bukan inti sarang lebah beneran bukan. Meniru, ya meniru. Jadi intinya ini dibuat seperti sarang lebah, saling bergandengan segi 6. Ya ditata, nah di sela-selanya itu nanti dikasih metrik pengikatnya. Ya. Terus nanti atas ditutup lagi, kalau kayu ya kayu, kalau board ya board atau apa yang lain. Nah ternyata kalau kita mau mendalami ya beberapa kejadian atau peralatan-peralatan yang didesain manusia itu sesungguhnya meniru ciptaan Allah, ya, ciptaan Tuhan. Nah, saya dulu pernah dapat training juga di sini, mana Pangkalan Angkatan Udara. Jadi seperti pesawat kapal selam itu nosnya atau hidungnya mengikuti desainnya dolphin. Ya. Dolphin tahu ya, ikan lumba-lumba. Nah itu jadi kemiringan sudut pertama berapa, naiknya berapa, itu ditiru persis. Terus yang kedua, pembuatan radar, itu ternyata juga niru dari radarnya kelelawar. Mungkin ada yang pernah ngejar-ngejar kelelawar, dia tuh kalau siang buta, nggak lihat apa-apa. Jadi radarnya yang bekerja. Dia akan memancarkan frekuensi, katakanlah sampai 20 meter, ya. Jadi nanti kalau dia ke depan ini ternyata frekuensinya itu kalau menghantam benda mesti balik lagi, dia punya insting bahwa saya nggak boleh lurus karena ada tembok misalkan. Kemudian dia memancarkan noleh kepalanya ke kanan. Oh ternyata temboknya cuma segini, berarti saya harus mengikuti radar ini ke kanan, sehingga nggak sampai natap tembok. Tapi kalau panik, Anda gebrak-gebrak, pukul-pukul, ya natap-natap nggak karuan. Radarnya kacau. Ya. Terus ada lagi, apa kapal selam itu? Nyamuk. Ya. Nyamuk itu ternyata jarak 2 kilo, itu sudah bisa membau orang. Oh, di sana itu ada manusia. Berarti saya harus mengarah ke sana. Ya. Nah itu digunakan untuk radar-radar perang, misalkan ada tank yang sembunyi di hutan, sekarang bisa terdeteksi dengan radar itu. Ya di setel, jadi kalau dia menghantam baja atau benda-benda besi, dia akan memantul lagi. Ya, akan memantul lagi. Terus nanti tinggal mengarahkan rudalnya dengan infrared. Kena mesti. Terus yang berikutnya lagi, Anda pernah lihat pesawatnya Amerika F-35 yang baru? Ya itu kan sama B-52 ya, seperti ikan pari. Ya, seperti ikan pari. Nah itu ternyata bodi itu tidak bisa dideteksi radar. Nah, apa ya Bapak kebetulan dulu di S2 Teknik Industri itu ngajar orang-orang militer. Jadi komandan kapal, komandan batalion itu harus S2 Teknik dan Manajemen Industri. Nah, bimbingannya Bapak itu banyak yang kolonel, letkol ya tahun 2014, 2010 sampai ring-ring itulah. Nah itu mereka pada ngangkat topik-topik seperti itu sehingga saya jadi tahu gitu lah. Nah untuk suatu pesawat atau peralatan militer nggak bisa ditangkap radar itu ada 2 macam. Yang pertama bentuk geometrinya. Seperti ikan pari itu kalau misalkan ditembak dengan radar, dia tidak akan balik ke radarnya karena konturnya apa? Bulat dan ada yang membentuk sudut tertentu sehingga kalau ditembak dia akan dipancarkan keluar sehingga radar buta. Itu yang pertama dengan bentuk geometri, terus yang kedua dengan cat. Jadi sudah ada cat
yang kalau dia ditembak dengan radar, maka frekuensinya akan teredam menjadi 0. Sehingga radarnya buta. Itu jadi dua macam untuk tidak bisa terdeteksi radar. Nah ini sama, ternyata struktur sandwich dengan menggunakan sarang lebah ini lebih kokoh, anti gempa, ya, kekuatan tekannya juga kuat, kekuatan tariknya kuat, kekompakannya juga baik. Ini dari sarang lebah. Jadi banyak belajar dari alam. Terus berikutnya semented karbid. Satu atau lebih senyawa karbida terikat dalam matrik logam. Ada yang mengistilahkan sermit, tapi tidak digunakan untuk semua bahan ini, meskipun secara teknik benar. Jadi cemented karbid yang umum itu base-nya adalah tungsten karbid, titanium, dan kromium. Terus ada juga dari bahan tantalum karbid dan metalik binders, yaitu biasanya kobalt dan nikel. Nah, strukturnya kalau dilihat seperti ini pembesaran 1.500 kali cemented karbid. Dia terdiri dari kristal-kristal yang terikat, ya, diikat, ada bahan pengikatnya. Nah, bentuknya nanti kalau dibentuk, nah seperti ini. Ini pahat-pahat untuk mesin perkakas, bisa mesin milling, bisa mesin turning, bisa juga mesin bor. Ini yang tengah bentuknya insert seperti ini. Kuning ini biasanya dari tungsten. Kalau yang abu-abu itu dari bahan apa tadi, aluminium lah, sejenis aluminium ya. Titanium, dari bahan titanium. Nah, titanium ini juga digunakan di mobil-mobil Ferrari, mobil Rolls-Royce, kemudian Mercedes-Benz. Juga mesin pesawat terbang, titanium ini. Sifatnya ringan, ulet, kekuatannya tinggi, ya, sehingga harganya mahal. Ya, kalau mobil Mercedes-Benz sama-sama 2000 cc dengan mobil sedan yang biasa, Mercedes-Benz bisa 3 miliar, mobil biasa cukup 400 juta, ya, atau 800. Nah, itu karena bahan dari mesinnya beda, dari titanium. Termasuk mesin pesawat juga titanium. Terus transfernya juga baik, perpindahan panasnya. Nah, ini bentuknya macam-macam, sesuai nanti Anda semester depan akan dapat itu tentang proses manufaktur. Jadi ada pahat yang saya tunjuk ini untuk pembuatan ulir, ya, pembuatan ulir. Kemudian ada yang ini untuk membuat groove atau alur. Terus ini yang seperti pulpen pahat dalam digunakan untuk memperbesar lubang. Yang ujung sendiri abu-abu itu natural tool. Jadi insert yang digunakan untuk memotong baik bisa ke kiri maupun ke kanan. Nah, cara pemasangannya seperti ini sebelah kiri. Di bawah itu ada pengganjalnya dari tembaga sebagai peredam getaran. Namanya SIM, SHIM, ya, SIM. Baru dipasangi insert, terus dibaut. Kalau bikinan Jepang RR itu bautnya baut bintang gini. Tapi kalau Eropa, Amerika pakai kunci L. Nah, ini di mesin milling atau machining center yang 5 degree freedom dipasang seperti ini. Jadi satu cutting tool itu bisa dipasang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insert. Terus dibaut di sini. Nah, ini
biasanya untuk proses-proses pemerataan atau perataan material. Jadi material yang masih bergelombang diratakan dengan ini. Diameternya macam-macam ini, ya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Kalau yang lebih kecil paling dipasangi 4 insert, 3 insert gitu ya. Yang besar sampai sekian. Itu cemented carbide. Kemudian ini plot khas kekerasan dan kekuatan pecah melintang sebagai fungsi kandungan kobalt. Jadi ini kalau kobaltnya diisi 3%, kemudian diukur kekerasannya tinggal narik ke atas. Ya, nggak terhingga. Kalau yang 6 bisa terpotong di sini, tarik ke kiri. Jadi harusnya kurang lebih Rockwell ini 93, kemudian kekuatan pecahnya 2100 megapascal, berarti keras sekali. Nah ini yang insert tadi, ini dibuat dari serbuk, ya. Seperti kalau Anda menggergaji ada serbuknya, tapi serbuk dari kobalt atau tungsten atau cemented carbide yang lain. Pada kondisi dingin, artinya habis dipres, Anda bisa mencuil pakai ibu jari Anda, pecah dia, bisa hancur. Tapi kalau sudah disintering, sintering itu dipanaskan dalam dapur sampai 10.000 derajat Celcius. Itu sudah nggak ada yang bisa mengalahkan ini. Pisau aja terpotong ini, ya. Pahat potong yang lain, yang dari HSS, high speed steel, itu juga bisa terpotong. Sudah keras sekali. Dan ini belinya nggak boleh bijian, harus 1 pak. Paling kecil ini 1 pak sekitar 700-800 ribu. Ya, kalau belum naik, isinya 10, mungkin sekarang 1,5 juta lah. Jadi nggak ngecer. Kalau yang lebih besar lagi bisa sampai 3 juta 1 pak. Tapi hasilnya baik, halus, presisi. Ini aplikasi dari cemented carbide. Ini sengaja nggak saya translate, Anda sudah bisa lah, gampang. Ya. Tungsten carbide, co-binder, ada kadang di carbide cermet. Alat pemotong paling umum, ya. Bisa digunakan juga untuk dies, kemudian mata bor, terus alat pertambangan, dies untuk metalurgi serbuk, identor untuk penguji kekerasan. Jadi identor ini terbuat dari material tungsten carbide. Sementara itu dulu Anda mengenal material yang paling keras itu baja, karbon tinggi. Ya. Nah itu tungsten masih di atasnya itu kekuatannya. Ya. Termasuk kekuatan pecahnya juga, jadi nggak gampang pecah. Sedangkan yang titanium carbide, ini diaplikasikan untuk suhu tinggi seperti baling-baling nozzle turbin gas. Turbin gas itu digunakan di pesawat jet, ya, super jet, jet biasa itu temperatur operasionalnya bisa sampai 2000 derajat itu. Pada saat dia kecepatan penuh maksudnya, ya. Terus dudukan katup pada sepeda motor, mobil, pesawat terbang juga. Biasanya dilapisi, ya. Terus tabung pelindung termokopel. Termokopel itu alat pengukur suhu panas yang bisa sampai ribuan derajat. Ujung bor, seperti tadi. Nah ini ujung bor biasanya sampai panjang tertentu, katakanlah 15 mili, itu terbuat dari material ini, titanium carbide. Kemudian alat pemotong untuk baja yang bentuknya insert tadi.
Berikutnya kromium karbid, ini digunakan untuk blok ukur. Blok ukur itu ya alat ukur ya, kita nggak punya itu. Yang digunakan sebagai alat uji standar. Artinya kalau dia 10 mili, ya 10 mili, 00. Kalau 7 mili, ya 7 mili, 00. Karena dia tidak akan menyusut karena dingin atau mekar karena panas. Kalau cuma panas matahari, nggak efek. Ini dipakai sebagai alat ukur standar. Pelapis katup, nozzle semprot, cincin segel bantalan. Ini perkakas bor dan macam-macam ya. Ya, jadi mesin bor itu tidak hanya dipasangi bor, bisa juga pakai ulir yang satu. Ini untuk membuat ulir dalam. Tapi kecepatannya lambat sekali. Mungkin hanya sekitar 35 RPM. Macam-macam ya bentuknya. Nanti di proses manufaktur Anda akan dipelajari. Nah, berdasarkan jenis material matriknya, komposit dibagi menjadi 3, yaitu yang bermatrik polimer, bermatrik logam, dan bermatrik keramik. Sampai saat ini perkembangannya sampai di sini. Untuk yang bermatrik polimer, terdiri dari atas polimer sebagai matrik dengan berbagai bentuk penguat. Sebagian besar aplikasi rekayasa yang memakai komposit mengaplikasikan komposit bermatrik polimer dengan penguat berbentuk serat, karena sifatnya pada suhu ruang yang dapat didesain dengan spektrum yang sangat luas, mudah difabrikasi dan relatif murah. Tidak perlu pemanasan seperti cemented karbid tadi di sintering sampai 10.000 derajat, ini enggak. Karena basisnya polimer. Seperti tadi yang saya tunjukkan, itu sebagai matrik yang dibuat untuk suhu ruang. Ya. Jadi pembuatan kapal boot itu bisa dengan suhu ruang biasa, nggak apa-apa. Terus dipanaskan matahari biar cepat kering. Nah, pada dasarnya polimer memiliki sifat mekanis yang terbatas, tetapi dengan adanya penguat, material ini dapat memiliki kekuatan tarik, kekakuan, ketangguhan, ketahanan abrasi, ketahanan korosi yang relatif tinggi. Nah, kekurangannya pada material ini adalah ketahanan panasnya yang rendah dan koefisien ekspansi panas yang besar. Nah, ini ketahanan panasnya. Ada 2 jenis polimer yang sering digunakan di dalam aplikasi sehari-hari, yaitu kalau Anda sering dengar LDPE, itu dari singkatan low density polyethylene. Terus ada yang HDPE, ya, ini berarti high density. Nah, yang termasuk di LDPE ini adalah termoset, atau epoksi, fenolik, dan termoplastik. Sedangkan yang HF itu polipropilin, nilon, dan akrilik. Pernah lihat akrilik ya? Akrilik itu seperti kaca ya, tapi dia dari plastik tembus pandang. Biasanya untuk lampu-lampu kristal. Ya, yang digantung, kemudian ada di sekitar lampu itu hiasan yang warna-warni, tapi dia dibentuk bersudut-sudut kayak berlian, sehingga kalau kena cahaya lampu itu akan memantulkan cahaya kuning, merah, biru, dan lain-lain. Biasanya dipakai di lampu-lampu diskotik, ya, itu dari akrilik.
yang kayak apa gula dunia gantung itu. Itu kan kalau dikenai sinar bisa berwarna-warni. Berdasarkan material penguatnya, komposit polimer dibagi menjadi 3, yaitu memakai serat gelas, serat karbon, dan serat aramid. Serat gelas ya bentuknya pecahan-pecahan kristal kecil. Ya. Kalau karbon ini ada yang berbentuk seperti benang, ada yang berbentuk serbuk. Kemudian yang aramid ini saya belum pernah lihat ini. Nah, mungkin nanti ada di belakang. Nah, ini beberapa dari sifat serat penguat, mulai grafit, silikon nitrida, aluminium oksida, sampai ke tungsten. Nah, di sini masing-masing sifat mekaniknya ada kekuatan tarik, ada modulus elastisitas, dan modulus spesifik. Untuk yang berpenguat serat gelas, ini mengandung serat gelas sebagai penguat, baik dalam bentuk kontinu maupun diskontinu. Diskontinu itu yang bentuknya seperti serbuk tapi agak besar-besar, kayak beras gitulah, seperti beras. Dalam matrik polimer yang biasa disebut resin. Nah, diameter serat gelasnya ini biasanya 3-20 mikrometer. Jumlah serat dapat divariasikan dalam proses pembuatannya. Juga jumlah serat sangat menentukan kekuatan tarik dari material ini. Umumnya semakin banyak serat, semakin meningkatkan kekuatan komposit ini hingga level tertentu. Selain jumlah serat, hal lain yang harus diperhatikan untuk sebuah komposit polimer berserat gelas adalah sifat permukaannya. Karena setiap pembuatan dengan serat gelas, setiap cacat kecil pada permukaan akan sangat menentukan kekuatan tarik. Karena cacat kecil untuk bahan yang keras itu kalau mendapat beban akan menyebabkan cracking, ya, retakan. Nah, setelah retak itu terjadi pada satu titik ada satu butir, maka akan merembet ke tempat lain. Sehingga memperpendek umur dan juga bisa patah mendadak. Cacat permukaan dapat terjadi karena penggosokan atau abrasi permukaan oleh material keras lainnya. Jadi misalkan pada waktu finishing menggunakan peralatan yang kasar itu bisa menyebabkan cacat permukaan. Biasanya kalau kertas gosok ya yang halus, kalau gerinda pun juga yang halus. Nah, aplikasi material ini biasanya pada bodi otomotif atau kapal, pipa plastik, tangki air, kursi angkutan umum, dan lain-lain. Yang sekarang sudah diganti, kalau dulu ada kursi plastik dari fiber yang warnanya biru, hijau, abu-abu, ya, hitam. Bentuknya tipis, ya biasanya di bioskop-bioskop pakai gitu, sekarang sudah diganti yang besi itu. Karena itu kalau diiot-iot gitu ya, sambil duduk, dia akan mendapat beban geser. Nah, beban geser itu akan melebarkan lubang baut ke bodinya sehingga cepat lepas. Enggak senengnya itu, ya. Ini salah satu contoh serat gelas. Kita baca sendiri nanti. Kemudian untuk komposit yang berpenguat serat karbon, karbon itu rupanya hitam, ya. Ada yang halus kayak bedak, ada juga yang agak besar-besar seperti arang gitu. Tergantung keperluan mau dipakai seberapa yang butiran-butirannya.
Komposit polimer yang berpenguat serat karbon memiliki rasio modulus elastisitas dan kekuatan yang sangat tinggi terhadap beratnya. Nah, umumnya ini relatif lebih mahal. Seperti baja karbon tinggi, kandungan karbonnya tinggi, dia juga semakin kuat. Sifat serat karbon itu memiliki modulus spesifik dan kekuatan spesifik yang tinggi di antara seluruh penguat, jadi paling tinggi. Kekuatan tarik dan modulus tarik tetap dipertahankan pada suhu tinggi, tahan oksidasi, pada suhu ruang tidak dipengaruhi oleh uap air atau pelarut lainnya. Artinya tidak merusak, gitu ya. Karakteristik fisika dan kimianya beragam sehingga bisa dipilih sesuai aplikasi. Proses pembuatannya relatif tidak mahal. Strukturnya untuk karbon tidak selamanya kristalin, tapi terdiri dari grafit dan daerah kristalin. Daerah kristalin pengertiannya daerah di mana terjadi keteraturan dari susunan heksagonal karbon yang merupakan karakteristik struktur grafit. Nah, biasanya aplikasinya untuk peralatan olahraga, misalkan pancing. Jadi kalau Anda lihat pancing kecil tapi dapatnya ikan sepaha, kok pancingnya nggak putus ya? Karena dia terbuat dari serat karbon. Sehingga kenapa kok pancing mahal sekali harganya, yang baik itu sampai jutaan ya. Karena memang materialnya yang baik. Lentur nggak gampang patah. Kemudian stick golf, raket, bejana bertekanan, struktur pesawat terbang, dan tabung motor roket. Tahan gesek dan tahan panas. Ini yang aramid. Secara kimia, material serat ini termasuk dalam kelompok poliparafinilen. Tereftalamida, bahasa kimia ini. Serat aramid umumnya digabungkan dengan resin epoksi atau polyester. Pada mulanya material ini diciptakan untuk menggantikan baja yang ada pada motor, ban kendaraan, dan lain-lain. Dan ini biasanya ban kendaraan VVIP seperti itu, ya dari bahan ini, aramid. Kalau kempos, dia masih bisa bertahan untuk jalan sampai 60 km. Ya. Jadi seandainya kejar-kejaran dalam kondisi sudah tertembak, ini masih aman memakai ban ini. Cuman harganya puluhan juta satu, ya. Mobilnya presiden biasanya pakai gitu, atau VVIP yang lain. Sifat-sifat serat aramid, kekuatan tarik yang tinggi, modulus elastisitas yang tinggi, elongasi yang rendah sebelum titik patah, ringan, koefisien ekspansi termal yang rendah, ketahanan impact yang tinggi, serta tahan api. Namun kelemahannya tidak kedap air, susah dipotong, kekuatan tekan yang relatif rendah. Terus ada serat Kevlar, ini diproduksi melalui proses ekstrusi dari suatu bakalan atau material melalui sebuah pemintal. Proses ekstrusi tersebut memberikan kekuatan pada serat Kevlar, semakin panjang tarikannya semakin kuat. Nah, proses ekstrusi itu nanti akan ketemu di proses manufaktur. Bayangan Anda sementara gini, seperti kalau Anda mencopot odol, tapi kalau di depan lubang itu Anda taruh di tempat sikat gigi. Tapi kalau proses ekstrusi di depannya lubang itu sudah cetakan. Jadi material yang dipanaskan tidak sampai cair, tapi bentuknya pasta, dicopot atau ditekan masuk ke dalam cetakan. Sehingga nanti akan memicu seluruh cetakan yang disebut proses ekstrusi. Untuk yang bermatrik logam, ini bersifat ulet, dapat dipakai pada suhu lebih tinggi dari suhu material logamnya. Berbagai jenis logam dapat dipakai sebagai matrik komposit ini, yaitu tungsten, alumina, dan magnesium. Nah, bentuk penguatnya dapat berupa partikel, serat,
baik kontinu atau diskontinu, dan live gas atau berbentuk serabut panjang seperti tadi saya tunjukkan. Ini tadi produk-produknya, bentuknya di semen ZKP. Nah, untuk memproses komposit bermatrik logam umumnya melalui dua tahap. Yang pertama konsolidasi atau sintesis, tahap memasukkan penguat ke dalam matrik logam, diikuti dengan proses pembentukan. Jadi misalkan kalau Anda mungkin pernah lihat bata merah ya, materialnya kan dari tanah yang dikasih air, tapi bentuknya kayak jelly gitu, ya. Cair enggak, menggumpal enggak. Nah, kemudian ditaburkan serat penguat. Maksudnya seperti ini, ya. Konsolidasi atau sintesis. Diikuti dengan proses pembentukan, sesuai dengan geometrinya apa yang dikehendaki. Beberapa aplikasi dari material ini antara lain untuk komponen-komponen mobil, untuk pesawat ulang-alik juga. Nah, ini beberapa sifat komposit logam yang diperkuat dengan serat kontinu dan searah. Ya, mulai karbon, kemudian apa ini? Nanti lihat di kalister, saya screenshotkan agak jelas. Kemudian yang bermatriks keramik. Keramik merupakan material yang tahan oksidasi dan tahan terhadap suhu tinggi, namun memiliki kerapuhan luar biasa dengan nilai ketangguhan patah yang sangat rendah, terutama beban impact atau beban shock. Ya, itu gampang pecah dia. Nah, contohnya aja dijatuhkan dari ketinggian 1 meter itu kan kena shock load-nya. Sifat ketangguhan patah ini berhasil diperbaiki dengan mencampur keramik tersebut dengan penguat yang berbentuk partikel, serat atau viscous yang juga terbuat dari keramik. Viscous pada komposit bermatrik keramik meningkatkan ketangguhan dengan cara menghambat propagasi retak, tetapi tetap saja tipe patahan dari material ini bertipe getas. Jadi kadang-kadang ada keramik yang retak-retak. Nah, itu karena dia tidak ditampur ya dengan matrik yang ada, yang misalkan di sini. Terus komposit bermatrik keramik diperkuat dengan serat yang panjang maupun pendek. Serat-seratnya seperti tadi, ya saya tunjukkan. Ini Anda baca sendiri. Sifat-sifat komposit bermatrik keramik dengan serat yang panjang, kekuatan mekaniknya tinggi, ketahanan kejut panas yang tinggi, kekakuan yang tinggi, stabilitas panas tinggi, ketahanan korupsi tinggi, dan yang terakhir berat jenis yang rendah. Nah, contohnya untuk komposit yang bermatrik keramik dengan serat panjang adalah komposit bermatrik kabida silikon. Ini diproduksi dengan metode infiltrasi uap kimia atau infiltrasi fase cair dari suatu material matrik ke sebuah bakalan atau bahan yang terbuat dari serat kabida silikon. Pemakaiannya adalah sebagai lapisan pembakaran pada turbin. Heat exchanger itu alat penukar kalor atau panas, komponen pendorong roket, penyaring cairan panas, dan aplikasi-aplikasi pada suhu tinggi. Contoh lainnya, komposit karbon yang juga dihasilkan melalui metode infiltrasi uap, kimia atau infiltrasi fase cair dari material bermatrik ke suatu
bahan yang terbuat dari serat karbon. Tapi ada hitungannya, ya tidak sembarangan. Ada rumus-rumusnya juga kalau hasil penelitian maksudnya. Ini sering dipakai sebagai elemen pemanas, contohnya di setrika, heater, ya. Terus ada untuk sistem rem yang canggih, karena pengereman itu akan menghasilkan panas yang tinggi, sehingga tidak mudah rusak ini. Terus cetakan pres panas, dan komponen mesin pesawat, termasuk pesawat luar angkasa, Columbia, ya. Dan ini ada penelitian ledakan pesawat Columbia ketika memasuki atmosfer bumi terjadi pada 1 Februari 2003. Ledakan disebabkan oleh kegagalan pada panel sayap Columbia yang terbuat dari komposit karbon-karbon. Jadi penyebabnya bukan karena komposit ini tidak mampu menahan panas, melainkan berlubang karena terkena busa saat lepas landas. Sebelumnya para ahli tidak percaya bahwa busa yang lunak dapat merusak komposit yang keras tersebut. Jadi ini kayak istilahnya gajah bisa dibunuh oleh kerikil atau semut gitu. Tapi setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa energi impact yang besar dapat melubangi komposit karbon yang getas. Energi impact. Terus komposit struktural terdiri dari atas material homogen dan material komposit, di mana sifatnya bukan hanya tergantung pada sifat material penyusunnya, tetapi juga bergantung pada desain geometrinya. Nah, ini termasuk komposit laminar dari panel dan panel sandwich. Komposit laminar terjadi lapis-lapisan yang memiliki kekuatan pada arah tertentu, misalkan kayu atau komposit. Kayu termasuk komposit juga kalau dia disusun-susun gitu ya, dalam bentuk tipis, menjadi triplek, multiplek. Nah, contoh komposit laminar adalah kayu lapis, sayap kulit catetan, papan ski, dan lain-lain. Ini tadi susunan lapisan pada komposit laminar yang arah setiap lapisannya sudah didesain sebelumnya, silangan. Pada sandwich terdiri dari 2 lapisan yang sangat kuat sebagai kulit luar, di mana dipisahkan oleh inti yang terbuat dari material yang kurang padat, di mana memiliki kekakuan dan kekuatan lebih rendah. Kulit terluar akan menerima beban bidang terbesar pada tekanan tekuk. Yang umum dipakai adalah komposit polimer berpenguat serat, titanium, aluminium, atau baja. Nah, inti dari panel sandwich memiliki 2 fungsi, yaitu memisahkan kedua kulit dan menahan deformasi yang terjadi pada arah tegak lurus bidang kulit, serta memberikan kekakuan geser sepanjang bidang yang tegak lurus dari bidang kulit tersebut. Ini beberapa material yang dipakai sebagai inti, bisa busa polimer, karet sintetis, semen inorganik, dan kayu balsa. Ini tadi yang sandwich berlapis-lapis. Dengan sarang tawonnya sebagai penguat. Itu sarang tawon. Ini aplikasinya. Di sayap, kemudian fuselage atau badan pesawat terbang atau body, dan ekor sebagai pesawat terbang. Bisa juga untuk atap,
lantai atau dinding bangunan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti gambar-gambar yang lain lihat di literatur aja lebih jelas ya. Bapak, Iya, mohon izin untuk bertanya. iya, Mengenai materi UTS berarti dari bab 1 sampai bab yang terakhir ini ya Pak? iya, bab terakhir. Kalau di buku pedoman kan itu pedoman yang baru ya. Tapi, nah ini, sebentar saya share-nya. Anda sudah punya belum buku pedoman yang baru? Belum sepertinya Pak. Belum. Saya download dari Teknik Industri. Ini yang tahun 2001, ya semester ganjil. Mulai pengelompokan material, sifat material, standar material. Dulu dasar saya kasihkan ya di kuliah awal ya. Iya Pak, ada Pak. Iya, ini standar material, uji mekanik, uji kekerasan, ikatan atom, dan komposit berbasis logam dan non-logam. Ini terakhir, nanti dosen kedua mulai bab 8 sampai 13. Mudah-mudahan Pak Jeffrey sama Bu Widya sudah punya pedomannya ini ya. Karena dengan pedoman tahun 2020 beda sekali. Di situ ada proses pembuatan baja dengan dapur tertentu. Itu satu bab sendiri. Terus proses pembuatan tembaga, proses pembuatan aluminium. Itu di kurikulum yang lama, yang tahun 2020 gitu ya. Nah, ternyata proses pembuatan baja apa itu nanti di proses manufaktur akan dikasihkan sehingga bisa apa istilahnya ya, double apa ya, ya double materi lah ya, harusnya dikasihkan di salah satu mata kuliah aja. Nah ini mudah-mudahan Pak Jeffrey masih memakai itu ya, memakai ini, tidak memakai yang lama, karena mata kuliah mekatrika teknik juga gitu. Saya sudah memakai yang kurikulum baru, ternyata Pak Jeffrey, Pak saya belum punya Pak, pakai yang lama aja. Bila yang lama, sudah saya del, terus saya dikirimi materinya, tapi cuma 3 bab gitu ya. Terus saya kembangkan sendiri, Bapak sudah 30 tahun mungkin ngajar mekanika teknik 1, 2, 3 itu. Ya yang penting intinya bahasannya sama gitu lah. Mungkin topik judulnya aja agak beda. Terus itu ada PR, wajib ada PR ya. Sebetulnya kuliah ketiga, keempat dulu dikasihkan. Saya lupa. Nanti dikumpulkan Selasa tanggal 29. Diketik, dibentuk kelompok ya. Terus anggota kelompoknya nanti dibagi oleh ketua kelas, loncat-loncat. Jadi misalkan nomor kelompok 1 anggotanya nomor urut absen 1, nomor absen 6 atau 7, kemudian loncat 5 lagi, loncat 6, terserah. Ya. Sebetulnya tugasnya ini harusnya pribadi, artinya setiap orang tidak boleh sama soalnya. Nah, Bapak males membuat seperti itu, jadi buat berapa ini 37 soal ya. Dan tentunya soalnya harus memenuhi capaian pembelajaran. Sudah waktunya sempit gini, nggak nutut lah. Ya. Jadi saya bentuk kelompok aja. Nah, dulu pernah tahun 2000 berapa itu ya? 2011 apa 2010. Kelompoknya itu diurut, nomor urut absen 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada pemeriksaan dari inspektorat dipertanyakan. Loh ini kok tugasnya 5 orang nilainya sama, gimana cara nilainya? Apakah Anda tahu mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang menguasai materi, mana yang enggak gitu ya. Wah ini jadi masalah gitu ya. Harusnya enggak boleh ini sampai 5 nomor sama seperti ini. Akhirnya kita punya akal lagi diacak seperti itu. Jadi kalau diacak dia sudah dilihat tapi enggak tanya. Itu ya.
Nah, materinya kebanyakan di sini kan uji ya. Kalau pembuatan material mulai oksid yang dari alam nggak ada. Misalnya oksid aluminium, oksid tembaga, oksid baja, oksid besi lagi nggak ada ini. Jadi ya tugasnya saya kasih itu yang paling banyak. Sebetulnya di ikatan atom ini juga ada hitung-hitungannya, tapi terlalu dalam. Ini bidangnya orang metalurgi, bukan teknik industri. Terakhir komposit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan nanti jangan sampai kelewatan. Yang pertama, ya absen untuk hari ini. Yang kedua, ngumpulkan ke ketua kelas. Karena ada kejadian setahun yang lalu, ada satu kelompok, dia itu males-malesan, kata temannya, sehingga masuk di 2 kelompok anaknya, tapi nggak pernah aktif. Ya, kalau di WA cuma dibaca doang. Terus akhirnya dari kelompok yang satunya tetap dicantumkan. Nah, kelompok satunya didel. Nah, akhirnya dia protes ke bapak, Pak, kok nilai tugas saya kosong gitu loh. Nah, kamu masuk di kelompok mana? Saya di kelompok 7, Pak. Kelompok 7 kamu sudah didel. Loh kenapa, Pak? Kamu yang jujur aja. Disuruh kerja bareng nggak datang, di WA dibaca doang gitu. Bener nggak? Iya, Pak, saya lupa. Bapak juga lupa nilaimu, makanya nilaimu tak kasih 0, gitu kan. Iya, jadi hati-hati kalau ada yang nakal gitu, dikeluarkan aja didel dari kelompok. Ya, kasihan yang aktif-aktif. Ini kan baru semester 2 mungkin ya. Iya, nanti kalau kelakuan seperti itu dipertahankan, yang susah kelompoknya. Semester 3 udah ada praktikum, 4 praktikum, 5, 6 ada praktikum terus. Kalau dia cuma cari enaknya doang, udah didel aja. Saya juga udah pesen ke asisten, kalau yang praktikum-praktikum itu yang cari enaknya sendiri, lebih baik digugurkan aja, nggak usah dievaluasi gitu. Ya, permisi ya. Terutama sebentar lagi kan hybrid, habis ujian ini hybrid kuliahnya. Mungkin kalau dicoba nggak ada lonjakan lagi, nah akan diluring penuh. Ya, akan diluring penuh. Nah, bagi anak-anak yang kos, maaf, biasanya dari Jakarta, Medan, Makassar, seperti singa yang lepas dari kandangnya itu. Jadi di Malang itu acaranya senang-senang doang. Tiap malam nongkrong ke kafe, ya. Terus nggak mesti harus Sabtu Minggu, dia vakansi ke Bromo, kemana gitu ya. Nah itu akhirnya kuliahnya lengah, absennya kurang, nggak boleh ikut ujian. Sudah, itu masih belum sadar, semester depannya ada lagi, semester 4 ditendang sudah dari TI. Ya, karena nggak memenuhi kualifikasi untuk jumlah SKS dan IP yang 48 SKS itu. Baru nyesel, tapi ya ada yang nakal, dia tetap kos, terus ada temannya yang satu komplek gitulah, mau wisuda. Nah orang tua dia itu datang ke sini dengan pacarnya dibawa. Nah setelah dilihat di data wisuda kok nggak ada, tanya ke jurusan, ini anak saya kok nggak ada di daftar wisuda. Saya suruh nyari dulu recording, ternyata udah di DO semester 4, tapi masih kos terus. Nah begitu tahu di DO, dikasih tahu, anaknya saya suruh manggil satpam, dibawa paksa ke kampus. Orang tuanya tahu anaknya langsung pingsan sudah. Wah sudah jadi masalah, bawa ke UGD akhirnya. Karena punya jantung juga. Itu saya harap Anda jangan sampai kalau sudah aktif di Malang menyalahgunakan kepercayaan orang tua. Ya, amanah itu jangan disalahgunakan. Kalau Anda
mengkhianati orang tua, nanti hasilnya pun dalam hidup juga nggak akan enak. Ya, itu sudah hukum Allah. Jadi gunakan kepercayaan orang tua sebaik mungkin. Di kanan kiri Bapak kan banyak anak kos-kosan Jakarta itu ya gitu. Sudah tiap malam ke kafe. Jadi misinya utama Anda ke Malang itu kan untuk kuliah. Nah, untuk mencapai misi itu harus memakai strategi. Ya, strateginya apa? Salah satunya aktif kuliah, aktif mengikuti tugas-tugas, kemudian juga membuat time schedule untuk belajar, kerja kelompok, ke perpustakaan gitu. Bukan ke sini terus seneng-seneng aja, nanti mau ujian sistem SKS, kebut semalam, jelas jebol sudah. Kalau seperti luring gini, ada beberapa dosen yang istilahnya tajam, ya. Orang ini ngerpek sama enggak itu bisa dilihat dari tingkahnya, matanya gitu ya. Anda mungkin masih bisa selamat gitu ya, tapi beberapa kepegang. Akhirnya dikasih D. Nah, kalau Anda diaktif, kuliah aktif, sampai nyontoh teman ketahuan dua-duanya digugurkan. Jadi misalkan ngambil 9 mata kuliah, tinggal 1 mata kuliah, ujian terakhir nyontoh. Yang 8 sudah lulus, digugurkan kan semua. Jadi di DEL, nggak ada nilai. Dan Anda harus ngulang lagi semester depan. Kalau sampai 2 kali berbuat seperti itu, langsung dikeluarkan dari UBRA. Itu peraturan ada di pasal buku pedoman. Jadi saya harap Anda yang serius gitu ya. Tiap tahun mesti ada kok paling enggak 8-11 orang yang ke DU itu ada. Ya. Kebanyakan ya dari barat, lengah, ya. Itu jadi karena masa umur Anda itu masih rawan terpengaruh, ya. Dan inginnya ke zona mapan, ya inginnya. Tapi nggak mengingat tugas pokoknya itu apa di sini. Itu aja mungkin pesan saya. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Yang lain? Ingin ini Pak, menginfokan. Untuk absensi pertemuan ketiga kan waktu itu Bapak lagi tidak sehat ya Pak, tapi di Siam absensinya ini Pak pada Alfa. Sama Alfa di pertemuan ketiga ya? Ya di pertemuan ketiga Pak. Ya sudah, nanti tak anukan ke recording. Bagus disampaikan. Ya. Terus di VLM memang Bapak minggu pertama, minggu kedua minta ke jurusan kan yang buat enrollnya jurusan. Hanya dijanjiin aja, sehingga Bapak lupa, terus baru kuliah ketiga atau keempat katanya dibikinkan. Nah saya baru tadi malam dikirim oleh Sekjur, enroll masing-masing mata kuliah mekanika teknik E, B, material teknik A, B, dan E. Jadi nanti malam baru saya buka, kan Anda nanti ngerjakannya harus di-upload ke VLM ya. Ya. Nah pesan saya 10 menit kurang waktu batasnya, di time-nya, Anda sudah harus ngupload. Ya. Karena pada saat jam itu ribuan mahasiswa yang ngupload. Bandwidth-nya Unbra itu cukup gede, tapi kalau dikeroyok langsung berapa ribu orang, ya kembut-kembut. Nah, beberapa mahasiswa, ya saya tahunya dari mahasiswa, kurang 2 menit, kurang 1 menit, kurang 4 menit ngupload. Akhirnya lewat 3 menit, lewat 2 menit. Ada yang lewat 4 detik. Nah, oleh panitia itu sudah didel, sehingga Bapak nggak dikirim pekerjaannya, terus di absen Anda itu di blok merah sudah, ditulis K. Ya, itu. Jadi yang kemarin aja ada sekitar 8 orang di mata kuliah Bapak. Dosen-dosen lain juga sama, dan 5 dan 11.
Nah, terus saya tanya, ternyata prosesnya seperti itu. Loh, Pak, saya kok dapat D, saya kok dapat E, Pak. Lah, kamu pekerjaan ujiannya nggak ada. Lu saya ngerjakan, Pak. Tanyakan panitia. Kalau memang ngerjakan, panitianya suruh ngirim ke Bapak, gitu loh. Ternyata tanya panitia nggak direspon. Sampai 3 kali nggak ada balasan. Akhirnya Bapak yang WA, Dek, ini tolong di list nama-nama ini, ada 5 orang, kok pekerjaannya nggak ada. Langsung panitianya ngirim daftar nilai yang 5 orang itu sudah di blok merah. Terus ada catatan keterlambatan, ini terlambat 4 detik, 5 menit, 3 menit, 8 menit, 10 menit. Terus saya tanya, ini nggak ada allowance lagi atau apa kebijakan dari, nggak bisa Pak, sudah peraturan, dia berarti harus detail nilainya K. Nah nanti kalau di total dengan UTS-nya, dengan tugas-tugas, akhirnya dapat D, ada yang dapat E. Nah itu terus, mungkin nggak semua orang seperti ini ya. Saya pernah bilang, semester 1, 2, 3 itu masa peralihan dari tingkah laku Anda yang SMA menjadi mahasiswa. Itu perlu 3 semester, sudah kami teliti. Nah kalau di SMA kan, misalkan Anda terlambat atau ada kuliah, atau Anda masih di luar, biasanya kan diingatkan, kamu nggak masuk sekolah, Tang. Ini sudah waktunya masuk. Kalau di perguruan tinggi itu dosen nggak ngurus gitu-gitu. Anda mau DO, mau stres, mau nggak ngerjakan tugas, mau nggak masuk, bukan urusan dosen. Karena Anda sudah dianggap dewasa. Itu. Jadi tahu-tahu mahasiswa kaget-kaget. Contohnya praktikum ya. Sudah janji sama dosen jam 8. Terus ada asisten juga. Anda datang jam 8 lebih 10. Masuk ya, ada yang diusir keluar ada, yang masuk dibiarkan ya ada. Tapi nilainya di diskon 25%. Ya, itu masih satu praktikum kan 4 modul. Kalau satu modul 25%, 4 modul 25%, akhirnya nilainya berapa? 0. Akhirnya praktikumnya ngulang. Tanya, Bu, kenapa kok saya praktikumnya dapat 0? Kamu terlambat berapa menit setiap asistensi? Ini 4 modul kamu terlambat terus. Di total 100% sudah, habis nilaimu. Ibu kok gak ngingatkan? Emangnya kamu anak TK? Yang suruh nuntun, suruh nyuapi gitu. Kamu udah dewasa, tanggung jawabmu gitu. Ya sudah. Ya jadi belajar tanggung jawab untuk masa depan sendiri. Dan selalu ingat amanah orang tua. Orang tua Anda berharap kuliah di Malang supaya sukses secepatnya gitu. Dengan tentunya hasil yang maksimal gitulah. Jangan terpengaruh pergaulan macam-macam ya. Apalagi nyoba narkoba, jauh orang tua. Terus kasus, mohon maaf, cowok-cowok Jakarta yang kena kasus menghamili pacarnya di sini juga nggak kurang-kurang, bahkan ada yang masuk penjara karena pacarnya melahirkan dibunuh di kos-kosannya gitu ya. Jadi ada waktunya nanti, ya waktunya kawin ada, waktunya sekolah ada, waktunya kerja ada. Jadi harus diatur yang benar. Karena kalau sudah semester 4, semester 5 punya anak, ya sudah tersendat-sendat kuliahnya gitu. Ada yang seperti itu. Cewek TI juga semester 4 sudah melahirkan gitu ya. Karena mungkin married by accident. Tahu ya, MBA. Ya hasil-hasilnya nggak bisa maksimal. Apalagi kalau anaknya sakit sudah 2 hari, 3 hari gendong, nggak masuk kuliah. Jadi ketinggalan gitu ya. Jadi diatur hidup yang benar, jangan sampai terpengaruh hal-hal negatif yang merugikan masa depan. Itu. Ada lagi yang lain? Ini kelas A, material teknik kelas A. Bapak kena COVID itu 23 hari baru negatif. Ya. Karena Bapak ada alergi makanan, alergi udara dingin. Jadi istilahnya ada komorbid. Saya mau vaksin sampai
pindah-pindah tempat itu 3 tempat, nggak ada yang mau nyuntik, ya, karena ada komorbid. Harus diperiksa dulu Pak dengan alat, nanti kalau frekuensinya Bapak di bawah rata-rata, ya sudah selamanya nggak bisa divaksin. Tapi kalau di atas rata-rata, baru nanti dokter paru akan mengetes pakai tiupan, terus pakai apa lagi gitu ya. Nah sebetulnya 2 tahun nggak kena, gara-gara anak saya kerja di luar kota, pulang terus kangen gitu ya. Ternyata dia sudah kena dari luar kota itu. Nah dia sudah sampai booster hanya 10 hari di rumah sakit, nah saya 23 hari. Terus saya sampai, aduh bisa sembuh apa enggak ini. Terus dokter bilang, Pak sabar Pak, dari kasus-kasus yang lalu, kalau COVID itu mengenai anak balita atau manula, yang belum vaksin paling cepat 3 minggu Pak, baru sembuh. Untung Bapak komorbidnya nggak menyertai, kalau menyertai ya wassalam sudah. Menukik terus gitu loh, kondisinya turun terus. Sampai 3 resep obatnya. Ya memang namanya virus nggak kelihatan ya, tapi sebetulnya saya nggak pernah AB kok. Ya gara-gara anak itu pulang dari luar kota terus nyium, terus cerita-cerita bareng di tempat tidur, kena akhirnya. Ya sudah waktunya lah, saya anggap takdir itu. Ada lagi yang lain? Silahkan sampaikan aja, nggak apa-apa. Bapak orangnya ekstrovert ya, terbuka sekali. Iya. Kalau mau apa mungkin ngeling ya, ada beberapa mahasiswa ada masalah, Pak. Saya bisa daring sama Bapak hari apa, jam berapa Pak, saya ada masalah. Ada yang juga seperti itu, ya saya ladeni jam 7 malam nanti ya. Ya ada di situ curhat sampai 2 jam. Sudah lega. Nanti ada lagi yang masalah lagi, Pak saya ingin ketemu 2 kali Pak, yang dulu kok lupa belum jelas. Kamu rekam aja, jadi Anda bisa mengulang-ulang lagi gitu ya. Ya macam-macam lah masalahnya. Yang masalah terbanyak itu pertama diputus pacar, sehingga nggak bisa move on, belajar sulit, ya nggak masuk-masuk, terus sedih, pengen bunuh diri, macam-macam mabuk. Terus yang kedua, papanya kawin lagi. Ya nimpa anak TI itu, kasihan sudah semester akhir 2015 ini, tapi dia milih keluar. Karena mamanya depresi, punya adik 2, terus papanya nggak tahu posisinya di mana, yang jelas sudah kawin lagi gitu loh. Terus mamanya tahu-tahu datang surat cerai. Nah itu banyak kasus seperti itu. Ya, termasuk mahasiswa baru juga ada kok ya. Ya sempat curhat ke saya. Ya untungnya anaknya tabah, saya suruh yang sabar dulu, yang penting kamu harus dampingi mamamu dulu, jangan sampai stres. Terus mama diajak berwira swasta, kalau pinter bikin kue ya bikin kue, dijual online atau titipkan ke beberapa toko gitu ya. Ya alhamdulillah sudah jalan, anaknya juga prestasinya baik, IP-nya 3,9 lebih ya. Pada waktu awal masuk goncang nggak karuan, mau keluar sudah saya tahan, tapi itu jadi Anda harus menghitung perjalanan itu ada resiko-resiko yang di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Banyak kasus. Contoh, ada yang mau ujian komprehensif skripsi hari Senin, ya. Tapi dia Sabtunya ke Kediri. Terus pulangnya Minggu sore, ternyata tabrakan di Batu. Tangannya patah, kakinya patah, opname, sama dokter nggak boleh aktivitas macam-macam selama 6 bulan. Sudah, nggak jadi ujian skripsi, tertunda 6 bulan. Ya. Nah yang sering tidak dinyana itu papanya kawin lagi itu. Ya. Anda yang laki-laki, mohon maaf kalau jadi papa jangan seperti itulah. Jadi mumpung masih muda, harus kenal lawan jenis sebanyak mungkin. Ya, supaya Anda tidak kagok bergaul. Biasanya orang-orang yang kawin lagi nakal di usia tua,
itu mudanya kurang apa? Towuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Towuk. Kurang puas. Kurang puas, ya. Sudah mayoritas diteliti papa-papa dendi yang belakrak itu mudanya kurang puas. Kenal cuma satu lawan jenis terus kawin, atau mungkin kecelakaan gitu ya. Akhirnya puber kedua umur 40-an, yaitu cari gadis-gadis muda gitu ya. Nanti puber ketiga usia 55 ke atas cari lagi gitu. Jadi ada yang istrinya 3-4 itu ada. Tapi kalau masa muda sudah puas, bergaul, banyak lawan jenis, akhirnya pilihan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau cuma kenal sekali terus kawin, ledakan-ledakan di tengah jalan nanti banyak. Biasanya juga sulit dipertahankan. Itu jadi pesan saya sebagai laki-laki harus tanggung jawab, ya. Karena Anda nanti juga punya anak, anaknya akan dibalas orang. Ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di UTS. Ya, mohon maaf, Bapak bisa ngantar sampai di sini. Kalau ada kekurangan, nggak enak kata-kata, mohon maaf. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.